Oke, balik lagi di channel Setiawan Adi Nugroho, dan kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasang radiator Vario 110 karburator ya. Nah, di sini Vario saya itu rusak radiator di bagian kisi-kisi, yang dimana rusaknya di bagian kisi-kisi yang bawah dekat pembuangan. Nah, di sini kerusakannya kemarin sudah saya cek, yaitu bocornya di bagian situ, dan bagian penutupnya aman. Nah, di bagian sini aman, tetapi di bagian atas penutupnya itu rusak atau bocor. Nah, di bagian dalam kita lihat di sini adalah bagian radiator yang dari awal beli saya tidak pernah mengganti dan terlihat kotor. Banyak keraknya. Saran saya di sini agar setiap 10.000 atau itu harus diganti. Di sini saya sudah membeli radiator baru ya, radiator dari Honda Gen 4. Nah, di sini kodenya. Di sini saya dapat harga 280 ribuan seperti ini. Nah, di sini sudah ditutupi kertas agar kisi-kisinya tetap aman. Nah, seperti ini, terlihat rapi ya, masih rapi kisi-kisinya karena baru. Nah, di bagian sini kita lihat kodenya atau tipenya apakah sama dengan yang bawaan motor. Tidak ada perbedaan ya, sangat persis, karena di sini tipe yang saya gunakan yaitu untuk Vario 110 karburator. Oke, langsung saja kita ke pemasangannya. Nah, untuk pertama kita pasang di bagian nih tiga selang ini, yang satu di bagian kecil yang terhubung dengan tutup radiator, dan kita tekan bagian atas terlebih dahulu untuk memasang selangnya. Kemudian bagian bawah ya, di sini agak sulit ya, kalau kita tidak menggunakan trik itu sangat sulit untuk memasangnya, yaitu agak menekan lebih keras agar selangnya itu dapat terpasang pada radiator yang baru ini. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kencangkan klem atau kawat untuk mengunci selang agar tidak cepat mudah copot ya. Nah, kita posisikan sedemikian agar tidak copot. Nah, kemudian jangan lupa di sini ada cover yang silver ini, yang bagian atas radiator itu kita pasang terlebih dahulu. Kemudian kita kencangkan baut 10 nih, ada 4 biji, di bagian atas 2 dan di bagian bawah 2. Setelah selesai, di sini saya menggunakan air coolant dari Honda ya. Sini harganya kurang lebih 18 ribuan di daerah saya. Langsung kita buka ya. Nah, caranya cukup mudah, buka tutup radiator, kemudian kita tuangkan air coolantnya sedikit demi sedikit sampai mengisi, karena kemarin di bagian dalam yang masuk ke mesin itu juga agak berkurang ya, karena sudah semalaman ini saya buka. Kemungkinan airnya yang di dalam mesin itu sudah habis ya. Kita tuangkan sedikit demi sedikit sampai penuh, sampai bagian dalamnya terisi dengan air coolant. Nah, sini sangat kepenuhan, ini saya kurangi sedikit.
Nah, setelah saya kurangi sedikit airnya, kita tutup agar tidak meluber ya, karena kalau kepenuhan itu nanti bisa meluber. Nah, kemudian jangan lupa di bagian penampungan atas kita isi dengan sisa air radiator yang tadi saya tuangkan ke dalam radiator. Tidak perlu penuh di sini ya, cukup hampir mengenai batas leher, karena sirkulasinya nanti akan begitu bagus kalau sampai di atas. Nah, ternyata di satu radiator ini cukup dengan satu botol nih ya, karena saya kira tadinya tidak cukup. Ini isinya hanya 500 ml, ternyata cukup untuk satu radiator di bagian vario karbu ini. Oh ya, dan jangan lupa ditutup bagian penampungnya agar tidak tumpah ketika kita jalan nanti. Dan langsung saya coba hidupkan. Nah, hidup ya, motornya ini hidup. Kemudian kita cek di sini, saya ambil plastik untuk mengetahui kinerja kipas di dalam itu. Ternyata menyedot ya, tidak menghembus keluar, tidak mengeluarkan angin, melainkan menyedot angin. Jadi fungsi radiator itu dilewati oleh angin agar mendinginkan air yang ada dalam sirkulasi motor ini ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini sudah agak hangat, dan kemudian cek kembali nih selang-selangnya agar tidak terjadi kebocoran lagi ya. Nah, setelah sudah selesai, kita langsung pasang cover. Nah, di sini cover agak sulit ya pasangnya, ada trik, yaitu dimasukkan dari bawah agak miring, kemudian masuk, dan nah udah terpasang. Kemudian kita pasang baut 8, ada 3 buah di sini. Kita menggunakan kunci T8 karena kalau kunci 8 biasa itu tidak bisa ya, karena bagiannya dalam dan sampingnya sempit. Jadi kita menggunakan kunci T8. Nah, ini penampakan radiator yang lama dan radiator yang baru sudah terpasang. Oke, demikian pemasangan radiator pada Vario 110 karburator. Apabila ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Dan di sini cara memasang radiator di rumah, tidak perlu di bengkel, itu sangat mudah ternyata ya. Cukup menyediakan kunci dan keahlian dan air radiator tentunya. Nah, oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.